Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kita semua, salam sejahtera dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai, materi yang akan saya sampaikan untuk mata kuliah audit internal pada video ini, mari sama-sama kita berdoa, semoga upaya kita untuk sama-sama memahami apa itu audit internal itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan pada video ini saya akan berbagi bersama dengan Anda semua terkait dengan standar profesional auditor internal. Jadi video ini merupakan video pembelajaran yang bisa kalian akses secara berulang untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan atau juga bisa menjadi materi pengganti pertemuan kita bersama ataupun materi untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan kita semua tentang audit internal, dan ini masih pertemuan-pertemuan awal, jadi saya masih akan melanjutkan dan memperkenalkan apa itu audit internal kepada Anda semua. Baik, eh, pada prinsipnya sesuai dengan namanya ada audit dan internal. Seperti kita ketahui bahwa audit merupakan kegiatan pemeriksaan yang memang melakukan serangkaian prosedur untuk eh, melakukan evaluasi atau misalnya melakukan pengukuran dan juga untuk eh, memeriksa kesesuaian ataupun kepatuhan dari sebuah organisasi terhadap satuan standar atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi kisi-kisi atau keywords dari audit internal itu tadi ya, eh, melakukan pengukuran atau melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan kebijakan atau standar yang ditetapkan oleh entitas atau organisasi. Dalam hal ini mungkin jika kita menarik kepada eh, badan usaha, berarti standar atau kebijakan ditetapkan oleh perusahaan. Audit internal itu menuntut juga sebuah standar yang tidak hanya berkaitan dengan proses operasional perusahaan. Jadi standar dalam audit itu dibagi ke dalam beberapa atau kita sebut dengan standar profesional audit internal itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Ya, tapi sebelum kita memasuki ke arena itu, penting untuk saya sampaikan bahwa eh, bagi seorang auditor itu untuk memiliki keahlian ataupun kemampuan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi, keahlian dan kemampuan di sini bukan hanya menyoal kepada keahlian dan kemampuan untuk melakukan audit, tentu saja itu harus dimiliki, tetapi juga ada keahlian atau kemampuan untuk menjaga integritas selama proses audit berlangsung hingga laporan audit diserahkan. Jadi ada kata kuncinya adalah keahlian teknis atau keahlian profesional, itu juga ada keahlian etis atau yang kita sebut juga sebagai independensi atau integritas. Jadi dalam standar profesional audit internal itu terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah standar atribut, yang kedua adalah standar kinerja, yang ketiga adalah standar implementasi. Di dalam materi ini yang juga nanti akan saya sampaikan ke dalam materi pembelajaran, eh, saya hanya akan mengulas saja atau memberikan poin-poin penting untuk detail bisa Anda baca secara seksama melalui eh, materi ini atau PowerPoint ini nanti di eh, aplikasi e-learning. Jadi yang pertama adalah standar atribut. Standar atribut ini adalah standar yang melekat kepada personal auditor. Oke, jadi ini standar yang mengatur seharusnya seperti apa seseorang itu bisa ditetapkan sebagai eh, auditor internal atau boleh melaksanakan audit internal. Itu ada standar atributnya bagi personalnya. Kemudian ada standar kinerja. Standar kinerja itu adalah ukuran untuk menilai
kualitas pekerjaan seorang auditor internal atau kualitas pekerjaan dari proses audit internal, itu ada namanya standar kinerja. Seperti apa? Jadi ketika auditornya sudah memenuhi kualifikasi sebagai seorang auditor, kemudian melakukan pekerjaan audit. Nah, pekerjaan audit ini ada standar kinerjanya supaya hasil yang dihasilkan dari eh, proses audit itu menjadi hasil yang berstandar dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah standar implementasi. Standar implementasi ini berlaku saat proses audit, ya, baik dilakukan mulai dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi tindak lanjut hasil dari temuan audit. Ini bisa Anda baca sendiri. Jadi ini adalah standar atribut, ya, ini melekat kepada orangnya, personalnya, si auditornya. Kemudian ada juga standar kinerja, ini melekat kepada eh, apa namanya, melekat kepada standar agar standar yang harus dipenuhi agar audit atau proses audit internal itu menjadi proses audit yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah standar implementasi ini ketika pelaksanaan. Ya, jadi tentu saja kita melaksanakan apa yang direncanakan, cuma nanti pada saat pelaksanaannya juga ada kayak pemberian assurance atau jaminan gitu, kegiatan assurance untuk menjamin eh, proses audit berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, atau juga proses consulting sehingga audit itu tidak dianggap sebagai eh, proses untuk menghakimi kinerja seseorang, tapi audit internal dipahami sebagai proses untuk bertumbuh bersama di dalam organisasi. Artinya ketika ditemukan adanya temuan yang memang mungkin dirasa perlu ada peningkatan atau perbaikan, disinilah implementasi kegiatan consulting diberikan oleh auditor kepada auditi. Kemudian ada juga implementasi investigatif jika memang dirasa perlu, dan juga ada kontrol self assessment. Jadi ini bisa dipahami nanti juga di buku yang nanti akan saya share. Jadi untuk video ini kita cukupkan dulu 10 menit, nanti 10 sampai mungkin 7 sampai 10 menit nanti kita akan lanjut di video part 2. Oke?